Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas semua limpahan rezeki, nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa hadir di majelis MBH ini, di Masjid Baitul Hamdi ini dengan segenap jiwa raga kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan terus-menerus hingga yaumil akhir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Habibana al-Karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semoga beliau tetap menjadikan kita, mengakui kita sebagai umatnya hingga kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir yaumil akhir insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah, Pak Kanselor, atas Juanda, Rektor, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Sekretaris Yayasan, para kepala direktur dan kepala lembaga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan hari ini saya menyampaikan nasihat untuk saya sendiri dan mudah-mudahan bisa juga memberikan pengetahuan atau merefreshing apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang dimintakan kepada kami saat ini adalah bagaimana puasa-puasa sunnah yang memungkinkan kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Karena kita tahu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita laksanakan 1 bulan, hampir 2 atau 3 minggu yang lalu, selama 1 bulan. Dan salah satunya adalah menjadi targetnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu untuk menghadirkan langkah selanjutnya dari bagaimana kemudian kita memaintain dari apa yang sudah diwajibkan kepada kita semua sebagai hambanya, maka kita juga bisa memaintain kembali dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah dilakukan dan telah disampaikan, telah diajarkan, telah jadi teladan Rasulullah SAW kepada kita semua. Pertama, bahwa setelah bulan Ramadan kita akan menghadapi bulan Syawal, dan itu mudah-mudahan hari ini masih kita dalam rangkaian bulan Syawal. Maka salah satu yang terpenting yang bisa dilakukan adalah berpuasa di 6 hari, di 6 hari di bulan Syawal. Memang beberapa ulama menyatakan bahwa lebih afdal dilakukan setelah hari raya Idul Fitri yang jatuh pada hari tanggal 13 Mei kemarin. Kemudian selanjutnya tanggal 14 sampai dengan berikutnya 6 hari berturut-turut dilakukan puasa sunnah. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita memaintain sebetulnya sehingga kita tidak kehilangan kesempatan, tidak kehilangan momentum, agar supaya kita terus berada di jalurnya, di jalur ketakwaan. Karena Allah sendiri menyampaikan bahwa seluruh amalan kewajiban yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Khusus untuk puasa itu adalah untukku. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Mengapa kemudian Allah
menyebutkan bahwa seluruh amalan itu untuk hambanya, untuk dirinya, kecuali puasa itu adalah untuk diriku. Karena kalau kita ambil salah satu saja, ini kita menduga begitu ya, dari beberapa ulama menyatakan bahwa semua amalan sifatnya itu dapat diketahui oleh semua orang yang hadir di sini. Ketika kita melakukan ibadah sholat, maka yang hadir di sini tahu bahwa orang itu melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tetapi kemudian ketika berpuasa, yang mengetahui itu hanya dirinya dan Allah. Karena memang semua sesuai dengan hadisnya bahwa innama a'malu binniyat, bahwa semuanya itu tergantung kepada niat, dan kalau niatnya itu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan keberkahan, dan kalau karena yang lain maka Allah tetap akan berikan, tapi bisa jadi tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, khusus untuk puasa ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, terutama di 2 Syawal sampai dengan 7 Syawal ini adalah bagian terpenting itu. Karena disebutkan bahwa sama dengan memaintain 1 tahun. Masya Allah la quwwata illa billah, bahwa ketika sudah kita lakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka Allah akan meringankan kita, akan pahalanya itu hampir disamakan dengan 1 tahun kemudian. Ini keutamaan dari puasa Syawal. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal ada puasa sunnah hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, berdasarkan beberapa riwayat disebutkan bahwa hari Kamis itu adalah hari kelahiranku, maka berpuasa, kata Rasulullah SAW. Sementara di hari Kamis disebutkan di riwayat yang lain bahwa hari Kamis itu adalah diangkatnya semua amalan, dilaporkannya semua amalan oleh para malaikat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah bahwa ini adalah amalan-amalan yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di hari Kamis ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita juga punya cara ya, salah satu cara yang dilakukan adalah bahwa membaca Quran itu 1 minggu dan dilaporkan tuh hari Kamis. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi berkah yang luar biasa juga buat kita insan Unida. Selain puasa Senin dan Kamis, Bapak Ibu sekalian, ada juga kita mengenal yang dinamakan dengan puasa Yaumul Bid, yaitu puasa sunnah Yaumul Bid itu dilaksanakan di tanggal-tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Ya, tentu saja ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kemudian bisa jadi terjadi irisan gitu, irisan antara puasa Senin dan Kamis dengan puasa Ayyamul Bid ya. Terus kemudian di bulan Syawal ini juga kemungkinan juga ada irisan. Nah, tentu saja kembali lagi kita bermunajat kepada Allah seoptimal mungkin sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, seperti itu. Sementara apapun niatnya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita ketika kita lakukan kegiatan puasa ini yang ada di antaranya saling berhimpitan, justru malahan mudah-mudahan pahalanya menjadi berlipat-lipat insyaallah. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, kita juga mengenal puasa sunnah yang lain, itu yang dilaksanakan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam, di mana khusus untuk puasa ini dilakukan sehari puasa, besoknya tidak puasa, kemudian lusanya puasa, terus setelah lusanya itu kembali tidak puasa. Artinya setiap hari dilakukan berbeda-beda begitu, puasa satu hari kemudian tidak puasa, demikian seterusnya. Dan ini juga tentu saja kalau kita mau mengamalkan puasa-puasa ini beriringan dengan himpitan, itu tentu saja kembali lagi kepada niat kita. Mudah-mudahan niat yang kemudian disampaikan untuk mencapai ridho Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian setelah bulan Ramadan ada juga puasa-puasa lain yang sifatnya sunnah
sunnah lain begitu ya, itu di bulan Dzulhijjah, di mana sebagian ulama menyatakan 2 hari, sebagian yang lain menyatakan hanya 1 hari saja. Nah, yang 2 hari itu adalah puasa Tarwiyah, yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian satu lagi adalah puasa di Arafah, ya, puasa Arafah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini juga menjadi sangat luar biasa, dan insya Allah mudah-mudahan puasa ini juga akan menambah ketakwaan kita, memaintain ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Puasa selanjutnya yang biasa atau umum dilakukan itu adalah di bulan-bulan bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian ya, bulan Rajab ada yang menyatakan, bahkan sebagian besar para juhud itu melakukannya sebulan penuh, ya, sebulan penuh di bulan Rajab. Ada juga yang melakukan itu. Lalu kemudian di bulan Sya'ban sebelum tanggal 15 juga ada juga yang melakukan puasa. Nah, setelahnya kecuali bagi puasa-puasa yang selalu didawamkan, artinya misalnya hari Senin, Kamis dan sebagainya, itu diperbolehkan atau dianjurkan untuk tetap melaksanakan puasanya di bulan Sya'ban gitu. Nah, tentu saja ada puasa-puasa lain yang mungkin tidak terlupa oleh saya begitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga buka bareng-bareng. Mudah-mudahan puasa-puasa yang lain juga intinya adalah niatnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.